Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Setiawan. Saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas besar sistem telekomunikasi. Topik 3 yaitu parameter telekomunikasi. Yang pertama ada sinyal. Sinyal adalah informasi yang dikirimkan melalui saluran komunikasi untuk mentransmisikan pesan dari satu titik ke titik lainnya. Sinyal dapat dikirimkan melalui berbagai media seperti kabel, udara, atau media nirkabel seperti radio atau wifi. Sinyal dapat berupa sinyal analog yang merupakan sinyal kontinu dengan amplitudo yang bervariasi, atau sinyal digital yang merupakan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Lalu selanjutnya ada representasi sinyal. Representasi sinyal adalah cara untuk menggambarkan sinyal dengan satuan yang sesuai. Ada dua jenis representasi yang umum digunakan, yaitu representasi dalam domain waktu yang menunjukkan bagaimana sinyal bervariasi dalam waktu, dan representasi dalam domain frekuensi yang menunjukkan seberapa sering sinyal berubah dalam waktu. Representasi sinyal dapat digunakan untuk menganalisa sifat-sifat sinyal seperti frekuensi, amplitudo, dan fase, serta untuk menentukan bagaimana sinyal akan bereaksi terhadap sistem yang memprosesnya. Berikut ini merupakan salah satu contoh daripada representasi sinyal dalam bentuk waktu dan representasi sinyal dalam bentuk frekuensi. Lalu selanjutnya ada karakteristik sinyal, yaitu sifat-sifat yang menentukan bagaimana sinyal itu terlihat atau terdengar. Yang pertama ada amplitudo, adalah besarnya sinyal yang dapat ditunjukkan dengan tinggi atau rendahnya sinyal. Amplitudo biasanya ditunjukkan dalam satuan volt atau desibel. Lalu ada frekuensi, yaitu seberapa sering sinyal berubah dalam waktu. Frekuensi sinyal dapat ditunjukkan dalam satuan hertz. Dan ada bandwidth, jumlah frekuensi yang tersedia untuk transmisi data. Bandwidth dapat dikatakan sebagai lebar pita frekuensi yang digunakan oleh sinyal dan diukur dalam satuan hertz atau kilohertz. Lalu ada komunikasi, yaitu sebuah proses mentransmisikan informasi dari satu titik ke titik lainnya melalui saluran komunikasi. Sistem telekomunikasi dapat dilakukan menggunakan berbagai macam media untuk mentransmisikan informasi. Berikut ini adalah 3 elemen dasar komunikasi, yaitu transmitter yang dapat mengubah pesan menjadi bentuk yang sesuai untuk ditransmisikan. Lalu ada channel, yaitu sebuah saluran yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari satu titik ke titik lainnya dengan cepat dan efisien. Dan ada receiver, yaitu yang dapat menerima sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi dan mengubahnya menjadi bentuk pesan. Selanjutnya adalah duplexing. Duplexing merupakan teknik yang digunakan dalam sistem telekomunikasi untuk mentransmisikan sinyal dua arah secara bersamaan. Duplexing memungkinkan pengirim dan penerima untuk berkomunikasi secara bersamaan, sehingga proses komunikasi dapat terjadi dengan lebih cepat dan efisien. Duplexing ada beberapa jenis, yaitu full duplex yang memungkinkan pengirim dan penerima untuk mentransmisikan sinyal secara bersamaan dalam kedua arah. Dan ada full half duplex, yaitu memungkinkan pengirim dan penerima untuk mentransmisikan sinyal secara bersamaan, namun hanya dalam satu arah saja. Dan selanjutnya ada time division duplex, yaitu memungkinkan pengirim dan penerima untuk mentransmisikan sinyal secara bersamaan dengan waktu yang terpisah. Lalu ada noise, interferensi, dan multipad. Noise merupakan gangguan yang diterima pada sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. Noise dapat menurunkan kualitas sinyal dan menyebabkan informasi atau pesan yang dikirimkan tidak dapat dibaca atau didengar dengan jelas.
Noise dapat berasal dari berbagai sumber dan dapat mempengaruhi sinyal secara negatif. Lalu ada interferensi adalah gangguan yang terjadi pada sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi akibat adanya sinyal lain atau mentransmisikan sinyal di sekitar saluran tersebut. Interferensi ini dapat menyebabkan sinyal menjadi tidak jelas atau tidak dapat dibaca dengan baik. Lalu selanjutnya adalah multipad. Multipad ini merupakan fenomena di mana sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi terdapat oleh banyak jalur yang berbeda, sehingga sinyal yang diterima oleh penerima bisa berbeda dari sinyal yang dikirimkan oleh pengirim. Lalu selanjutnya ada redaman, yaitu penurunan intensitas sinyal yang terjadi saat sinyal mentransmisikan melalui media tertentu. Redaman sinyal dapat menyebabkan sinyal yang dikirim menjadi lebih lemah dan tidak dapat didengar dengan jelas oleh penerima. Redaman sinyal dapat terjadi karena adanya absorpsi, dispersi atau pemantulan sinyal yang terjadi pada media yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Lalu selanjutnya ada distorsi sinyal, yaitu perubahan bentuk sinyal yang terjadi saat sinyal mentransmisikan melalui media tertentu. Distorsi sinyal dapat menyebabkan sinyal yang dikirimkan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dibaca dengan baik oleh penerima. Distorsi sinyal dapat terjadi karena adanya interferensi, multipad atau noise yang terjadi pada media yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Dan berikut ini merupakan SNR atau signal to noise ratio, merupakan rasio antara sinyal yang dikirimkan dan kebisingan yang terjadi di sekitar sinyal. Semakin tinggi SNR, maka semakin jelas sinyal yang diterima. Berikut ini merupakan rumus dari SNR, di mana PS ini sebagai rata-rata sinyal yang diterima oleh output dan PN sebagai rata-rata noise yang ada di output. Lalu selanjutnya daya sinyal. Daya sinyal itu merupakan besarnya amplitudo sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. Daya sinyal dapat dinyatakan dalam unit decibel watt, merupakan suatu kekuatan sinyal yang dikirimkan biasanya dinyatakan dalam tegangan volt atau dalam unit volt. Dalam sinyal yang tinggi dapat menyebabkan sinyal yang dikirimkan dapat didengar atau dibaca dengan jelas oleh penerima. Namun juga dapat menyebabkan interferensi dengan sinyal lain yang mentransmisikan sinyal di sekitar saluran tersebut. Berikut ini merupakan rumus dari daya sinyal sama dengan volt kuadrat, dan ini rumus dari konversi decibel watt, maksudnya konversi dari watt ke decibel watt. Daya sinyal konversi merupakan rumusnya konversi watt ke decibel, dan ini merupakan konversi decibel watt ke watt. Lalu selanjutnya ada miliwatt dan decibel miliwatt, yang mana 1 watt itu merupakan 1000 miliwatt, dan ini merupakan konversi dari miliwatt ke decibel miliwatt, dan ini merupakan konversi dari decibel miliwatt ke decibel. Lalu selanjutnya ada redaman dan penguatan. Redaman sinyal adalah penurunan intensitas sinyal yang terjadi pada saat sinyal mentransmisikan melalui media tertentu, dan redaman sinyal ini dapat menyebabkan sinyal yang dikirimkan menjadi lebih lemah dan tidak dapat didengar atau
dibaca dengan jelas oleh penerima. Rendaman sinyal ini biasanya terjadi karena adanya absorpsi sinyal, dispersi atau pemantulan sinyal pada media yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal. Dan selanjutnya adalah penguatan sinyal, suatu peningkatan intensitas sinyal yang terjadi pada saat sinyal ditransmisikan melalui media tertentu. Penguatan sinyal ini dapat menyebabkan sinyal yang dikirimkan menjadi lebih kuat dan dapat didengar atau dibaca dengan jelas oleh penerima. Penguatan sinyal biasanya dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat penguat sinyal seperti amplifier atau repeater. Lalu selanjutnya ada derau, gangguan yang terjadi pada sinyal yang dikirimkan melalui saluran komunikasi. Daya sinyal jika dibandingkan dengan daya derau itu disebut dengan SNR. Berikut ini merupakan grafiknya dan rumus dari SNR. Dan yang terakhir adalah contoh soal untuk topik 3, yaitu seperti kita mengkonversikan 20 dB menjadi watt. Kita menggunakan rumusnya yaitu 10 pangkat dB per 10. Didapat hasilnya dari 20 dB sama dengan 10 watt, dan begitu juga seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.